Next, laki-laki 22 tahun, lengan kanannya digigit anjing. Anjing yang menggigit tidak ditemukan. Saat setelah digigit, pasien sempat mencuci lukanya dengan air sabun. Pada pemeriksaan, tampak luka berukuran setengah kali 1 kali 0,2 cm tanpa epidermis dengan dasar dermis. Apa tata laksana yang tepat harus diberikan pada pasien? Jadi ini pasien suspek suspek rabies. Nah, jadi dia infeksi sistem saraf pusat oleh virus rabies. Penularannya adalah digigit hewan pembawa rabies ya, atau GHPR, gigitan hewan pembawa rabies. Bisa anjing, bisa kucing, bisa kera, bisa juga dari manusia ke manusia. Kontaminasi mukosa dari saliva. Nah, jadi kenapa rabies ini penting? Karena infeksi rabies, virus rabies yang sudah mencapai SSP itu hampir bisa dipastikan pasiennya bakal meninggal. Ada pernah saya membaca laporan kasus di Amerika, pasien dengan otopsi dan dia ditemukan virus rabies di otaknya, dan setelah setelah dia ditemukan seperti itu, dibilang bahwa kemungkinan hidup seorang pasien dengan virus rabies yang sudah mencapai SSP itu adalah 99,9%, dan itu di Amerika. Bayangkan kalau di Indonesia dengan fasilitas yang beda jauh, dan itu masih 99,9% meninggal. Jadi ini adalah penting diketahui. Nah ini dia. Ini yang paling penting untuk kita ketahui dalam menjawab soal KPPD, yaitu adalah kapan diberikan VAR atau vaksin anti rabies, kapan diberikan VAR dan SAR, serum anti rabies dan vaksin anti rabies. Nah, jadi kalau kita lihat dari algoritma yang paling atas, ada kasus gigitan ini hewan-hewan ini. Nah, kita klasifikasikan ke dalam soal apakah dia bisa ditemukan atau tidak. Nah, ini kalau misalnya tidak ditemukan atau bisa ditemukan. Nah, kalau kita baca soal yang tadi, pasien tidak hewan yang menggigit tidak bisa ditemukan. Nah, berarti kita bagi menjadi dua. Ada luka risiko tinggi dan juga risiko rendah. Kalau luka risiko rendah, dia diberikan VAR saja. Kalau luka risiko tinggi, diberikan VAR dan SAR. Ya. Nah, gimana kita bedakan luka risiko tinggi dan rendah? Nah, seperti ini. Ada jilatan atau luka pada mukosa, luka di atas daerah bahu, luka pada jari tangan atau genital, jari tangan kaki atau genital, luka yang lebar dan dalam, dan luka yang banyak. Kalau kita lihat pada soal tadi, dia digigit di lengan atas, lengan kanan, digigit di lengan kanan, berarti dia tidak termasuk ke ini, dia di atas bahu, nggak termasuk. Di jari-jari juga nggak termasuk. Luka yang lebar dan dalam, dia cuma setengah senti kali 1 kali 0,2, berarti dia tidak termasuk luka yang lebar dalam dan jumlahnya cuma 1. Jadi dia termasuk ke luka yang risiko rendah. Jadi hanya diberikan VAR. Kalau dia risiko tinggi, diberikan SAR dan VAR. Nah, ketentuannya adalah seperti ini. Tata laksananya. Pertolongan pertama yaitu adalah cuci dengan air sabun atau deterjen selama 10-15 menit. Pada soal, pasien sudah melakukannya. Dilakukan antiseptik oleh beradin atau alkohol, dan lukanya tidak dijahit atau jahit situasional saja. Kalau menganga lebar ya jahit aja dikit, tidak dijahit sampai tertutup rapat. Nah, setelah itu
Kalau pasiennya belum pernah divaksin, nah berikan SAR-nya, serum antirabiesnya di sekitar luka ya, diinfiltrasi di sekitar lukanya secara intramuskular, dan sisanya intramuskular di lengan. Nah, dosisnya adalah ini dia. Kalau dia serumnya serum heterolog, dosisnya 40 per kilogram. Kalau homolog, dia ini dari manusia ya kan, homolog manusia. Kalau heterolog biasanya dia serum dari kuda, dosisnya lebih rendah. Nah, vaksin antirabies atau VAR-nya kalau dengan dosis 0,5 cc itu diberikan pada hari ke-0, 3, 7, 14, 28 kalau rekomendasi WHO. Kalau rekomendasi dari Depkes itu 0, 7, 21. Bagusnya saran saya dihafal dua-duanya, mana yang ada di pilihan jawaban itu yang dipilih kalau ditanya. Kalaupun ada dua-duanya, kita pilih saja yang sesuai dengan Departemen Kesehatan, karena ini soal yang buat bukan WHO tapi orang Indonesia. Jadi kita ikut yang dari Kemenkes atau Depkes. Nah, kalau misalnya dia sudah pernah divaksin dalam 5 tahun terakhir, berikan VAR-nya cuma hari ke-0 dan hari ketiga saja, tidak mengikuti yang ini rekomendasi WHO atau ini. Kalau lukanya berat atau banyak luka menganga, berikan lengkap. Nah, seperti itu. Nah, ini yang tadi ya. Oke. 14. Laki-laki 34 tahun, penurunan kesadaran. 3 jam yang lalu demam menggigil dan kejang selama 5 menit, kelonjotan tangan kaki. Pemeriksaan fisik, kaki kudu positif, refleks tender meningkat, Babinski positif. Pemeriksaan yang tepat untuk mendiagnosis adalah pertama, penurunan kesadaran dengan Babinski positif, refleks tender meningkat, artinya dia lesinya di upper motor neuron. Kaku kudu positif berarti ada tanda-tanda rangsang meninggal. Dan juga demam menggigil ini dia menandakan bahwa ini adalah proses infeksi. Jadi penurunan kesadaran dengan kelainan upper motor neuron atau biasa di sumsum tulang ataupun otak, disertai tanda rasa meninggal dan juga oleh proses demam atau proses infeksi. Nah, ini adalah curiganya ke meningitis atau meningoencephalitis karena ada kejang. Kaku kudu itu dia khas pada meningitis. Tapi meningitis jarang terjadi kejang kecuali pada encephalitis. Jadi kita curiganya ke meningoencephalitis. Penunjang yang tepat adalah lumbal fungsi. Dari lumbal cairan CSF, cerebrospinal fluid, itu bisa dilakukan kultur. Jadi pemeriksaan penunjang yang tepat lumbal fungsi. Kenapa bukan CT scan? Karena ada juga pilihan jawaban CT scan. CT scan itu dia tidak bermakna untuk menilai infeksi, kecuali pilihan jawabannya CT scan plus kontras. Karena kalau misalnya ada zat kontrasnya di proses yang inflamasi atau infeksi, ada penyangatan atau enhancement di situ. Jadi kalau cuma di pilihan jawaban CT scan itu dia tidak bermakna. Yang bermakna adalah lumbal fungsi untuk dikultur, untuk dianalisa. Seperti itu. Oke, next. Laki-laki 58 tahun sulit memahami perkataan orang. Saat ditanya menjawab dengan tuntutan kata yang sulit. Artinya pasien ini susah paham tapi dia bisa ngomong. Nah, pasien menjawab artinya tidak ada kelainan di motorik. Ini adalah afasia sensorik. Nah,
Jadi afasia itu ada 3 ya. Sensorik, nggak paham. Motorik, paham tapi nggak bisa ngomong. Transkortikal, bisa ngulang. Nah, jadi ini dia klasifikasinya. Kalau dia afasia, dia bisa ngomong nggak? Kalau nggak bisa ngomong, ada 2 dedenya. Ini dia. Kalau dia nggak bisa mengulang, berarti afasia global. Kalau dia bisa mengulang, artinya dia transkortikal mix. Nah, ini dia. Pokoknya kita lihat aja dari sini ya. Afasia dia bisa ngomong nggak? Kalau nggak bisa, ya ditanya lagi. Paham nggak? Nggak. Bisa ngulang nggak? Nggak. Berarti dia global. Kalau dia bisa ngomong nggak? Ya. Bisa paham nggak? Ya. Bisa ngulang nggak? Berarti normal. Kalau dia paham, dia bisa ngomong tapi nggak bisa ngulangin, berarti dia afasia konduksi. Kalau dia bisa ngomong tapi nggak paham, disuruh ngulang bisa, berarti dia transkortikal sensorik apaksia. Kalau dia nggak bisa paham dan nggak bisa ngulang, baru wernik atau sensorik. Nah, begitu juga seperti ini. Nah, jadi afasia itu areanya semua di temporal. Kalau ditanya seperti ini, topisnya di mana? Di temporal. Nah, seperti itu ya, paham ya? Laki-laki 58 tahun kesulitan memahami perkataan orang lain. Berarti dia sensorik. Diminta mengulangi, dapat. Berarti dia bisa ngomong, paham nggak? Nggak. Disuruh ngulang, bisa. Berarti afasia sensorik transkortikal. Oke, nomor 17. Perempuan 26 tahun dengan keluhan nyeri seperti ditusuk-tusuk pada rahang bawah kanan sejak 3 hari SMRS. Keluhan timbul ketika pasien meminum air dingin. Ke dokter gigi tidak ada kelainan. Nah, jadi ini juga sebelumnya udah pernah dibahas. Rasa seperti ditusuk, ditikam, ada faktor pencetusnya yaitu sikat gigi, membuka rahang, minum air dingin, itu khas pada neuralgia trigeminal. Drug of choice-nya carbamazepine. Oke, next. Laki-laki 50 tahun, lemah anggota tubuh sebelah kiri, berarti ada hemiparesis sejak 5 jam yang lalu. Tiba-tiba ketika pasien salat subuh, disertai mati rasa di daerah mulut. Ada riwayat DM sama merokok, tekanan darah 150, motorik 433 untuk bagian kanan dan normal semua 555 pada bagian kiri. Penunjang yang dibutuhkan adalah jadi pertama kita analisa dari soal hemiparese. Itu kalau di soal UKM PPD hampir pasti itu penyebabnya adalah stroke. Meskipun bisa ternyata jawabannya belum tentu stroke ya. Bisa jadi TIA atau RIND. Jadi lemah anggota tubuh sebelah kiri dirasakan tiba-tiba. Jadi karena kita curiganya ke stroke, meskipun nanti hasil CT scan-nya entah apa, tapi pemeriksaan penunjang yang pertama kali dibutuhkan itu adalah CT scan. Nah, di sini ada beberapa terminologi. Yang pertama itu stroke. Stroke itu definisinya adalah defisit neurologis vokal akibat faktor vaskular yang terjadi secara mendadak. Nah, tapi dia gejalanya atau defisit neurologisnya menetap selama lebih dari 24 jam. Jadi dia menetap, gejalanya tuh menetap. Kalau TIA
transient ischemic attack, dia tuh mirip stroke. Dia tuh bisa hemiparesis, bisa merot, bisa pelo, tidak bisa bicara, tapi dia gejalanya hilang sempurna, jadi balik ke normal di bawah 24 jam. Nah, makanya tergantung dari soal lagi mintanya dia yang mana. Nah, kalau RIND atau reversible ischemic neurological attack, dia juga mirip dengan stroke. Dia adalah TIA tapi dia lebih panjang deh, jadi jaraknya hilang sempurna dalam 3 hari atau 72 jam. Nah, jadi stroke ini kan dia dibagi menjadi dua kan, ischemic ada hemorrhagic, makanya kita butuh CT scan. Apapun jenis stroke-nya kita harus lakukan CT scan, bukan untuk mendiagnosa, tapi untuk betul juga sih mendiagnosa, dan juga karena yang paling penting itu tata laksananya sangat-sangat berbeda antara ischemic dengan hemorrhagic, makanya CT scan itu wajib untuk bedain ischemic atau hemorrhagic. Kalau hemorrhagic bisa dioperasi untuk dievakuasi hematomnya. Kalau ischemic dia kita pakai RTPA, trombolitik. Nah, jadi ini bedanya. Kalau misalnya dia ischemic, dia ada riwayat kardiovaskular, misalnya DVT, koroner, fibrilasi, atrial fibrilasi, dan lain sebagainya. Ada riwayat-riwayat penyakit kardiovaskular. Oleh karena itu, kalau misalnya pada pasien AF itu kenapa sering diberikan aspirin, itu salah satunya adalah untuk mencegah terjadinya komplikasi berupa bisa stroke, bisa koroner. Karena AF itu dia cenderung membuat darah bergumpal. Nah, kalau hemorrhagic dia tanda-tandanya itu ada tanda-tanda peningkatan TIK, muntah yang proyektil, pusing, sakit kepala, penurunan kesadaran, dan juga ada riwayat hipertensi, itu yang paling sering. Tapi tidak bisa menutup kemungkinan nggak ada gejala itu tapi rupanya hemorrhagic, makanya CT scan itu penting dilakukan. Nah, ini gejala-gejala berdasarkan pembuluh darah yang terlibat. Karena kalau stroke itu paling banyak terkena arteri pneumonia media, itu adalah bagian anterior. Jadi darah yang arteri yang memperdarahi otak itu dia ada bagian anterior, jalan melalui arteri karotis. Ada yang eksterna dia nggak mau ke otak, yang interna, karotis interna, dia masuk ke otak sebagai jalur anterior. Nah, yang jalur posterior ini dari arteri vertebralis, jadi dari belakang, tulang belakang, masuk dia ke otak. Nah, yang tersumbat paling banyak di anterior. Gejalanya hemiparesis, hemiplegi, hemihipoestesi, gangguan bicara, gangguan bahasa. Nah, kalau misalnya dia sumbatnya di posterior, gejalanya itu dia mirip stroke, tapi gejalanya nggak hemiparesis, jalan sempoyongan, vertigo. Karena yang jalur posterior ini dia juga mempersarafi bagian otak kecil, dan juga makanya dia, dan juga bagian oksipital. Jadi makanya dia gejalanya lebih ke gangguan keseimbangan, vertigo, jalan sempoyongan. Nah, jadi tata laksana umum untuk stroke: pertama, stabilisasi pasien dengan tindakan ABC, airway, breathing, circulation. Kita harus pastikan bahwa tidak ada masalah. Pertimbangkan intubasi jika keadaan koma atau gagal napas. Nah, jadi kita juga berikan jalur infus untuk intake cairannya, dan juga kita monitor balance oksigen juga perlu kita berikan. Jangan memberikan makanan lewat mulut, jadi pakai
NGT. Nah, tata laksana stroke iskemik itu menggunakan fibrinolitik. Tata laksana stroke iskemik yang pertama menggunakan, dan yang paling utama adalah menggunakan fibrinolitik. Kalau pada kardio jantung koroner, dia pakainya streptokinase. Nah, kalau di stroke dia pakainya alteplase. Ya, jadi syarat-syaratnya adalah tekanan darah itu nggak boleh lebih dari 185/100 mm raksa, tidak mengkonsumsi antikoagulan, dan usia tidak kurang dari kurang dari 80 tahun. Ada syarat-syarat khusus, ada syarat yang absolut, ada juga ada yang nggak absolut. Jadi nanti dipelajari lebih lanjut ya. Ada syarat-syaratnya. Makanya sebelum menggunakan fibrinolitik itu harus dikontrol TIK-nya, terus dikontrol tekanan darah dengan pakai antihipertensi yang IV. Biasanya adalah yang IV. Nah, jadi ada prognosisnya, dia harus kurang dari 3 jam, prognosisnya baik. Kalau dia 3-4,5 jam, prognosisnya sedang. Jadi dia semakin cepat semakin bagus. Makanya CT scan-nya harus cepat-cepat. Selanjutnya, kalau hemoragik itu tata laksana utama adalah mengontrol tekanan darah untuk mencegah perdarahan ulang. Diturunkan sampai tensi sistolnya 160. Nah, gitu dia. Dia diturunkan secara agresif dengan antihipertensi IV. Nah, juga menurunkan tekanan intrakranial. Nah, seperti itu. Nah, jadi selanjutnya nomor 19, 30 tahun mengalami kelemahan mendadak pada anggota gerak sebelah kiri. Mendapatkan paresis 7 dan 12. Di manakah letak nukleus 12? Nah, kita bisa lihat dari gambar ini adalah otak tengah ya. Nah, kita bisa lihat ini sebenarnya soal hafalan, jadi nggak ada cara khusus. Jadi kalau misalnya ketemu soal ini di UKM PPD, ya daripada susah-susah mikir, kalau nggak tahu mending dilewati, gunakan waktu untuk mengerjakan hal lain. Jadi nukleus nervus 12 itu letaknya di medula oblongata.